Jemaah laki-laki mendekat ya, yang masih di bawah dimohon ke atas. Terus pada akhwat ya mungkin kita cara mau dimulai ya kajiannya. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas nikmat Allah yang telah memberikan kita waktu dan nikmat sehat, kita bisa berkumpul lagi di majelis ilmu yang dimana majelis ini penuh barokah agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh, pemahaman generasi awal yang terbaik, yaitu pemahaman para sahabat, tabiin dan tabiin. Dan kepada ikhwan yang mungkin berdomisili di Rangkas Bitung, mohon bantuannya untuk acara ini ya ke depannya. Mudah-mudahan ke depannya kita tidak selalu ya buru-buru gini ya, mudah-mudahan ya pada Rangkas Bitung aja, pada ikhwan yang ada. Mungkin pada saudara yang masih muda bantu pada kita dari panitia ya. Pada yang lain juga mohon dukungannya atas terus agar kajian ini terus terselenggara di Masjid Agung ini. Dan terima kasih kepada yang lainnya telah membantu kami sebagai panitia dan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتداه بهداه إلى يوم الدين أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Masyarul muslimin wal muslimah, para bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, jamaah sekalian yang insyaallah semoga senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja tidak lepas dari nikmat, taufik serta pertolongan Allah. Di sore hari ini kembali Allah memudahkan kita untuk duduk sejenak dalam rangka atau dalam perkara yang sangat agung, perkara yang sangat dicintai kita kepada kebaikan dunia dan akhirat, perkara yang insyaallah menjamin kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu talabul ilm, menuntut ilmu, mencari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan kita remehkan kegiatan yang sangat besar ini. Walaupun kegiatan ini di akhir zaman bukan semakin semarak, tapi semakin menciut, semakin sedikit. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
inna min asratis sa'ah, di antara tanda hari kiamat, ya, an yaksural jahal, merajalelanya kejahilan, wa yaqillal ilm, dan sedikitnya ilmu. Yang merajalela kejahilan. Adapun ilmu, kata Nabi, semakin akhir zaman semakin sedikit. Bahkan di akhir zaman ilmu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, semakin akhir zaman bukan semakin baik. Namun sebaliknya, semakin akhir zaman semakin buruk. Apa sebabnya? Sebabnya yang paling pokok yaitu qillatul ilmi wal ulama. Sedikitnya ilmu dan ulama. Lihat akhi, ya, kita saksikan banyaknya kesyirikan, ya, penyimpangan akidah, penyimpangan tauhid, banyaknya kebid'ahan dalam agama, ya, pelaksanaan ibadah yang tidak ada sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyaknya kemaksiatan. Subhanallah, dibuka oleh Allah berbagai jenis maksiat. Ya, sedikit keluar antum lihat maksiat. Enaknya kita ini tinggal di kamar terus, ya. Kalau di kamar nggak lihat maksiat, kata siapa di sekarang di kamar pun bisa maksiat? Hah? Naam. Nah, banyak kelompok-kelompok sesat, firqah. Nah, maka semua ini disebabkan adalah kejahilan. Oleh karena itu, akhi, subhanallah, tidak ada yang menyelamatkan kita di akhir zaman kecuali ilmu. Man ya'ish minkum, siapa yang panjang umur di antara kalian hidup di akhir zaman, fasayara ikhtilafan katsira, maka kalian akan mendapatkan perpecahan yang begitu banyak. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan kita agar kita merapat kepada ilmu. Maka kata Nabi, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai ar-rasyidin. Dikala itu hendaknya kalian memegang teguh sunnahku. Sunnah Nabi adalah Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis. Wa sunnatil khulafai ar-rasyidin, dan tuntunannya para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, maka itulah arahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jalan untuk menyelamatkan kita dan keluarga kita dan umat ini kecuali ar-ruju' ilal ilmi sahih ba'da dinis sahih. Kembali kepada ilmu yang benar dan agama yang sahih. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa semangat di dalam talabul ilmi, tapi menuntut ilmu yang benar yang sesuai dengan tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ikhwati billah azza wa yakum, dan ta'awun dalam hal ini. Saya tadi mendengar perkataan Akh Adi, ya, itu usulan sekaligus jeritan kayaknya. Ya. Naam, ta'awun untuk adanya kegiatan kajian seperti ini, Masya Allah. Ini sekarang kita sudah naik tingkat, ya. Ya, naik tingkat. Tadinya di bawah, sekarang di atas. Bentar lagi geser ke situ. Alhamdulillah. Semoga semakin dimudahkan oleh Allah SWT. Ya, maka khususnya ikhwan-ikhwan di Serang, ya, maaf, di Serang, di Rangkas. Ini karena ada sebagian dari Binwangen, dari Masya Allah, dari jauh. Nah, betul, ta'awun, ya, untuk senantiasa tegak, ya, kajian-kajian di Rangkas,
khususnya Masya Allah. Ini adalah sebuah nikmat besar. Ya, dimudahkannya kita untuk ngisi masjid, dan barangkali ini masjid terbesar di Kota Rangkas. Betul apa tidak? Alhamdulillah. Maka jaga kondisi, senantiasa kita baik muamalah dengan DKM, ya, silaturahim, ya, jaga muamalah dengan mereka. Plus lagi jangan sampai kajian kita menimbulkan sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman. Ya, mereka tidak nyaman dari sisi tentu saja muamalah. Dari sisi muamalah. Barakallahu fikum. Semoga Allah senantiasa memudahkan dan menolong kita insyaallah. Dan juga jangan bakhil. Ya, jangan bakhil dengan minimal memberikan informasi, kabar. Ya, kepada saudara kita. Saudara kita terbagi dua, dua-duanya saudara kita yang wajib kita ajak. Pertama, saudara kita yang sudah ngaji, sudah mencium harumnya sunnah. Ya, tentu saja mereka ya akan semangat menuntut ilmu, karena ahlus sunnah di antara ciri mereka semangat menuntut ilmu. Ya, namun jangan dilupakan di sana ada saudara-saudara kita muslim, mukmin, namun barangkali belum banyak mencium indah dan harumnya sunnah, sehingga keislamannya terkadang masih terkontaminasi dengan kesyirikan, dengan penyimpangan pemahaman akidah dan tauhid, sehingga terkadang keislamannya terkontaminasi dengan gaya-gaya ibadah yang tidak ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan melakukan bid'ah-bid'ah dalam agama, sehingga keislamannya terkontaminasi dengan akhlak-akhlak buruk, bahkan maksiat-maksiat kepada Allah. Yang satu tidak berjilbab, tidak menutup auratnya. Naam, yang satu masih suka bermaksiat dengan maksiat-maksiat Allah. Hada minum khamar, yang ini naudzubillah misalkan berzina, ini memakan riba dan seterusnya. Ketahuilah ma'asyiral muslimin, itu juga adalah saudara kita yang harus kita rangkul, yang harus kita ajak. Sangat disayangkan apabila mereka wafat masih meyakini keyakinan yang batil, masih beribadah dengan ibadah-ibadah yang tidak jelas tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara kita meninggal masih alai bin Jablai, masih you can see can you see, masih berpakaian tidak menutup auratnya. Subhanallah. Ya, maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, la yuhibbu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dianggap beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya. Saudara di sini secara umum ada al-ukhuwah fil Islam, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Naam, dirinya sendiri. Maka jangan bakhil, minimal dengan ajakan kita, dengan broadcast kita, dengan telepon kita, ya kita ajak saudara-saudara kita untuk talabul ilm. Barakallahu fikum, ikhwani fillah azakum. Sebelum kita masuk ke tema kita di hari ini, melanjutkan episode mengenal hak-hak Allah yang wajib dipenuhi oleh seorang hamba, hak yang menjamin pelakunya kebaikan dunia dan surga di akhirat. Sebelumnya barangkali izinkan Anda mengingatkan ikhwan semuanya dengan perkara yang besar, jangan dianggap remeh. Perkara yang membuat sebagian ulama bingung, akhirnya terjadi khilaf, terjadi perselisihan di kalangan mereka. Ya, apa itu Ustaz? Para ulama berselisih mana yang lebih utama, yang lebih hebat, 10 akhir Ramadan
atau 10 awal bulan Dzulhijjah. Mereka berselisih. Mana yang lebih agung, mana yang lebih hebat, mana yang lebih utama di sisi Allah? 10 akhir Ramadan yang barusan saja lewat, Masya Allah, yang kita saksikan kaum muslimin luar biasa, begitu antusiasnya, dahsyatnya, bahkan sebagian banyak mereka menghabiskan akhir Ramadannya di rumah Allah dengan i'tikaf, dengan kabar gembira di sana. Ada malam apa namanya? Malam apa? Lailatul Qadar. Ataukah yang lebih utama ada 10 awal bulan Dzulhijjah? Khilaf para ulama. Kenapa terjadi khilaf ini? Karena subhanallah, dalil yang datang dari Allah dan Rasulnya tentang kedua waktu ini sungguh sangat dahsyat. 10 akhir Ramadan insya Allah semuanya maklum. 10 awal bulan Dzulhijjah. Sekarang tanggal berapa, Pak? Kalau tanggal 5 tanggal gajian itu. Anda enggak nanya tanggal gajian, Pak. Ya. Maksudnya bulan apa ini? Dzulqa'dah. Kemarin Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Cek orang Sunda mah puasa Syawal, silih sawalnya. Hah? Benar? Hah? Haji silih haji. Namun dalam bahasa Hijriahnya Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Hari ini kita masuk tanggal 22 Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah. Perkiraan hisabnya sampai tanggal 30. Berarti Masya Allah, hadirkan akhi, tidak sampai 10 hari lagi, kurang lebih sepekan lagi, kita akan masuk ke musim-musim dahsyat, musim-musim kebaikan. Makanya Abu Uthman An-Nahdi mengatakan, kanu salaf, para ulama salaf terdahulu, yu'azzimuna thalasa asyarat. Para ulama salaf terdahulu mereka mengagungkan 10 hari dalam satu tahun. 10 hari dalam satu tahun. Yang pertama, asrul awakhir min Ramadan. Yang kedua, asrul uwal min Dzulhijjah. Yang ketiga, asrul uwal min syahril Muharram. Bulan depannya lagi. Yang kita kenal nanti dengan puasa Asyura. Maka kata Abu Uthman An-Nahdi, dia katakan para ulama salaf dahulu begitu dahsyat pengagungan mereka terhadap 3/10 dalam satu tahun ini. Maka barangkali mengingatkan yang lupa dan menambah ilmu bagi yang mungkin sebagian belum mendengar, Allah Subhanahu wa taala saking dahsyat dan gagahnya, hebatnya, sampai bersumpah dengan 10 hari tersebut dalam Al-Quran. Satu tuh yang membuat bingung para ulama. Allah tidak pernah bersumpah dengan Ramadan. Allah tidak pernah bersumpah dengan 10 akhir Ramadan. Tapi Allah bersumpah dengan 10 awal Dzulhijjah. Mana dalilnya? Qala Allah Jalla wa Ala wal fajri. Teruskan. Walayalin ashr. Juz amma surat Al-Fajr. Wal fajri, demi waktu subuh, demi waktu pagi. Walayalin ashr, dan demi hari-hari 10. Sumpah Allah. Dan Allah
kaidah di dalam Al-Quran, bila kita dapatkan Allah bersumpah, pertanda bahwasanya apa yang dijadikan sumpah oleh Allah dahsyat dan agung di sisi Allah. Oleh karena itu kita makhluk manusia tidak boleh bersumpah dengan selain nama Allah. Karena sumpah itu bentuk pengagungan, sementara kita tidak boleh mengagungkan nama selain Allah. Makanya kalau kita sumpahnya demi Allah, jangan ditambah demi Rasulullah lah. Demi langit dan bumi. Ada nggak? Jangan, nggak boleh. Hah? Aku bersumpah. La. Tidak boleh, haram. Man halafa bi ghairillahi faqad asyraq. Siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah syirik, telah menyekutukan Allah. Adapun Allah wewenang. Allah wewenang. Bersumpah dengan apapun, siapa yang melarang Allah? Dan ketika Allah bersumpah dengan sesuatu, pertanda sesuatu azim, besar, maka salah satu sumpah Allah, wal fajri walayalin ashr. Surat Al-Fajr ayat 2. Demi waktu subuh dan demi hari-hari 10. Al-Imam Ibnu Abbas, Mujahid, ya, dan Ibnu Katsir mengatakan layalin ashr di sini maksudnya 10 awal bulan Dzulhijjah. Sepakat mereka ahlu tafsir, layalin ashr yang dimaksud 10 awal bulan Dzulhijjah. Allahu Akbar. Ikhwani fillah azayakum, ada kabar ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kabar ini cukup menyenangkan, menjadikan sahabat tercengang. Insyaallah antum sering dengar kabar ini. Menjadikan sahabat seakan-akan kurang percaya. Benar. Ya. Akhirnya mereka bertanya kepada Nabi dengan penuh keheranan. Dan inilah juga yang membuat para sahabat bingung tentang mana yang lebih dahsyat, 10 akhir Ramadan atau 10 awal bulan Dzulhijjah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari dan dalam riwayat-riwayat yang lain, apa kata Nabi? Ma min ayyamin. Tidak ada hari-hari. Tidak ada. Ma min ayyamin. Tidak ada hari-hari al-amalus salihu fihin, di mana amalan-amalan soleh di dalamnya. Ana sebutkan 3 riwayat, kontennya sama, konteksnya berbeda. 3 riwayat. Riwayat pertama dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dalam Sahih Bukhari dan Abu Daud. Riwayat kedua Al-Imam Ad-Darimi dengan sanad yang hasan. Riwayat ketiga dalam Musnad Imam Ahmad, semuanya sahih. Kata Nabi, ma min ayamin, tidak ada hari-hari di mana amal saleh di dalamnya. Dalam riwayat Bukhari, ahabbu ilallah, yang paling dicintai oleh Allah. Konteksnya dalam Sahih Bukhari, paling dicintai oleh Allah. Dalam Musnad Ad-Darimi, konteksnya azka indallah wa a'zamu ajra. Amalan-amalan di sana paling suci dan paling besar pahalanya. Paling suci dan paling besar pahalanya. Dalam riwayat Imam Ahmad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu indallah, paling utama di sisi Allah. Sekali lagi, riwayat pertama ahab, paling dicintai. Riwayat kedua azka wa a'zamu ajra, paling suci dan paling besar pahalanya. Riwayat ketiga afdal, paling utama di sisi Allah. Tidak ada amalan-amalan yang paling itu semua min hadhil ayyamil ashr, yang menandingi amalan-amalan di 10 awal bulan Dzulhijjah.
Nah, ketika mendapatkan keterangan seperti ini, para sahabat tadi itu bertanya dengan penuh keheranan. Karena di benak sahabat di sana ada amalan-amalan yang hebat. Naam, di benak mereka di antara amalan dasar dan hebat adalah jihad. Jihad itu kata Allah ihdal husnayain. Antum ikut jihad, maka hadiahnya satu dari dua kebaikan. Apa itu? Iskariman au mut syahidan. Jihad itu hadiahnya dua. Iskariman, kalau antum hidup maka hidup mulia. Kalau antum mati, mati syahid. Dan pahala jihad Allahu Akbar. Ya. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah?" Apakah amalan-amalan di hari itu tidak tertandingi jihad? Sekali lagi kata sahabat, apakah amalan-amalan di hari itu tidak tertandingi jihad? Karena di benak mereka jihad. Apakah tidak tertandingi jihad? Apa jawaban Nabi? Walal jihad fi sabilillah. Allah. Tidak tertandingi jihad. Ikhwan, kata para ulama, garis bawahi kalimat ini. Tulis di benak antum, tulis di hati antum, atau bila perlu tulis di rumah antum. Amalan 10 awal bulan Dzulhijjah tidak tertandingi jihad. Hanya saja memang ada yang dikecualikan oleh Nabi. Illa kata Nabi, kecuali rajulun, seseorang kharaja bi nafsihi wa malihi, dia keluar jihad membawa jiwa dan hartanya, walam yarji bidzalika min syai', enggak kembali ya hartanya ya jiwanya, baru enggak ada yang adil. Tapi kalau ikut perang di jalan Allah lalu dia balik dalam keadaan hidup, tidak menandingi amalan 10 awal bulan Dzulhijjah. Makanya tadi Abu Utsman mengatakan para salaf mengagungkan 3/10 hari dalam satu tahun. Maka ma'asyiral muslimin, hati mana yang tidak tertarik, tidak termotivasi, tidak tersemangati, ya, dengan kabar Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ada hari-hari di mana amalan soleh di sana tidak tertandingi jihad. Oleh karena itu tadi para ulama salaf berselisih mana yang lebih utama, 10 akhir Ramadan atau 10 awal Dzulhijjah. Imam Ibnu Katsir mengatakan, sebagian mengatakan la, 10 akhir Ramadan lebih dahsyat. Di dasar di sana ada malam Lailatul Qadar. Kata sebagian mengatakan la, 10 awal bulan Dzulhijjah lebih dahsyat. Lihat, tidak tertandingi jihad. Kalau jihad saja tidak tertandingi, gimana 10 akhir Ramadan? Ya, dan di sana ada satu hari Arafah. Namun Allah alam yang sahih, dan saya cenderung dengan pendapat yang ketiga, dan itu yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Katsir, bahwa yang mendekati dan menyimpulkan semua dalil bahwa apabila malamnya maka 10 akhir malam Ramadan tidak ada yang tertandingi. Bila malamnya maka 10 akhir Ramadan tidak ada yang menandingi. Di sana ada malam apa namanya? Malam Lailatul Qadar, yang harganya melebihi 1000 bulan, 83 tahun. Namun apabila siangnya, maka 10 awal Dzulhijjah tidak ada yang bisa menandingi. Di sana ada hari Arafah. Khairu yaumin, the best of day. Hari terbaik dalam putaran 1 tahun, hari Arafah. Bahkan cerita Lailatul Qadar tidak sehebat cerita Arafah.
Di malam Lailatul Qadar Allah katakan tanazzalul malaikatu warruh. Di malam Lailatul Qadar yang turun hanya malaikat dan Jibril. Itu pun kemuliaan. Tapi ketika Nabi bercerita tentang hari Arafah yang turun, siapa yang turun? Yanzilu Rabbuna asiyata Arafah. Allah turun ke langit dunia di sore hari Arafah. Lalu Allah katakan ma'arada haula, kata Allah. Mau apa mereka? Apa yang mereka inginkan di hari ini? Isyhadu, kata Allah, saksikan wahai para malaikat, anni qad ghafartu lahum, aku telah mengampuni dosa mereka semuanya. Makanya siapa yang puasa di hari itu, jaminannya pahala diampuni yang datang yang telah lalu 1 tahun dan yang akan datang 1 tahun dalam Sahih Muslim. Siapa yang puasa di hari Arafah, maka dihapus puasa yang 1 tahun yang akan datang dan 1 tahun yang telah lalu. Allahu Akbar. Maka ma'asal muslimin, naam, ini mengingatkan saja, hadirkan di benak kita tinggal sepekan lagi. Sekarang tanggal 22. Naam, maka ketika teng masuk tanggal 1 Dzulhijjah, hadirkan di benak kita amalan-amalan soleh tidak tertandingi jihad. Ya, tidak tertandingi jihad. Berarti dahsyat, besar. Ya. Baik. Kemudian barangkali kita bertanya, kira-kira amalannya apa saja? Ya, yang kita bisa lakukan untuk mengisi 10 awal bulan Dzulhijjah. Sebentar lagi. Datang ke rumah nanti lihat kalender ya. Dilingkarin tuh. Ya, kira-kira amalannya apa saja, akhi? Naam. Maka para ulama menyebutkan bahwasanya amalan di hari-hari tersebut terbagi 2. Secara global, amalan-amalan di hari-hari tersebut terbagi berapa? Terbagi 2. Yang pertama, a'malun am. Yang kedua, a'malun khas. Amalan-amalan yang sifatnya umum. Yang kedua, amalan-amalan yang sifatnya khusus, istimewa, yang tidak dilakukan kecuali di awal bulan Dzulhijjah. Maka seluruhnya, baik amalan umum maupun amalan khusus, hadirkan di benak kita tidak tertandingi jihad. Baik. Amalan umum apa saja? Ya apa saja, banyak. Apa Pak? Sholat 5 waktu. Apalagi Pak? Sholat sunnah, qobliyahnya, ba'diyahnya, tahajudnya, witirnya, duhanya. Apalagi Pak? Puasa Senin Kemis. Naam, puasa Senin Kemis. Bersedekah, berinfak, berzikir kepada Allah, zikir-zikir baik zikir khusus maupun zikir umum. Ya, birrul walidain, berbakti kepada orang tua, taat kepada suami, adil kepada istri. Istri berarti kalau adil. Apalagi kawan, baik dengan tetangga dan seterusnya. Maka ma'asyal muslimin, di hari-hari itu seluruh amalan tidak tertandingi. Maka yang biasa baca Qur'annya cuma setengah halaman, tambahinlah 1 juz. Nah, kalau bisa ikhwan sehari 3 juz, betul? 10 hari berarti selesai. Nah, ya, yang biasanya duha lewat, paksakan. Allahumma maksakeun. Ya, dipaksakan. Ya, yang sehari-harinya barangkali ya ketemunya cuma adzan subuh.
Salat malam lewat, witir bablas. Lah, ya, wallahi ikhwan, di hari itu salat malam witirnya tidak tertandingi jihad. Berinfak di 10 awal bulan Dzulhijjah, bersedekah. Ya. Bahkan atau minimal minimal ada amalan yang tidak butuh modal, tidak butuh tenaga, tidak butuh waktu khusus, wallahi tidak akan menyibukkan antum, namun dahsyat adanya di sisi Allah. Bahkan di hari itu ada perintah khusus dalam surat Al-Hajj ayat 23 kalau tidak salah. Allah katakan wa yadhkurusmallah, hendaknya kalian banyak berzikir kepada Allah. Kapan? Fi ayyamin ma'lumat, di hari-hari yang ditentukan. Kembali Ibnu Abbas mengatakan hari-hari yang ditentukan yang dimaksud adalah 10 awal Dzulhijjah. Maka ikhwan, sederhana kok. Tinggal goyang pinggul apa goyang lidah? Hei, goyang lidah. Antakuna lisana qaratman bi dzikrillah, lisanmu kata Nabi senantiasa basah mengingat Allah. Bisa apa enggak bisa? Hei, bisa apa enggak bisa? Pura-pura enggak bisa. Padahal sederhana. Bisa di atas mobil, di atas Gojek. Ya, bisa di kantor, bisa di pabrik, bisa di rumah, bisa di kamar. Wallahi ikhwan, subhanallah, musibahnya setan ini enggak suka kita zikir ikhwan. Ya, ansanihus syaitan. Ya, Allah katakan wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang lupa mengingat Allah, maka wa man ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan, maka kami jadikan setan sebagai teman dekatnya, fahuwa lahu qarin, maka setan menjadi qarinnya, temannya yang senantiasa mendampinginya. Makanya kalau antum kurang zikir kepada Allah, ini pertanda setan senang sama antum. Sementara setan takut sama ahli zikir. Buktinya ada kabar kalau pas adzan dia ngapain? Kalau pas adzan dia ngapain? Enak. Lari terbirit-birit sambil kentut gede. Saking gak mau dengar adzan. Setelah adzan balik lagi, pas koma lari lagi dia. Dan setan tidak suka Al-Quran dibaca. Makanya kata Nabi, tenggorokan yang tidak ada Qurannya seperti rumah yang rusak. Biasanya Pak, rumah rusak diisi apa? Diisi ular. Diisi didemit setan. Maka akhi subhanallah, ya, maka minimal mau infak barangkali uangnya kurang, mau puasa, aduh ya mah kambuh, sholat malam, masya Allah sipnya sip malam terus, banyak alasan antum kan? Minimal zikrullah azza wajalla, minimal banyak zikir kepada Allah. Maka ma'asyiral muslimin, itu amalan-amalan sifatnya umum. Ya, hadirkan di hati kita tidak tertandingi. Ya. Yang kedua, ikhwan, amalan khusus di 10 awal bulan Dzulhijjah. Kita singkat saja supaya kita masuk ke dalam satu bab kita. Amalan khusus yang pertama, akhi, kalau antum sudah niat berkurban, udah kencang, bahkan sudah pesan kambing, atau sudah beli malah, atau sudah ada di kandang di pinggir rumah. Kalau antum kenceng sudah niat berkurban, maka kata Nabi apa? Awal kali ketemu Dzulhijjah, apa katanya? Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah. Dalam hadis Ummu Salamah, apabila kalian melihat hilal Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudahhi, dan kalian sudah niat kenceng mau berkurban. Apabila masuk ke awal bulan Dzulhijjah dan kalian sudah niat kenceng mau berkurban,
fala yamassanna min basharatihi wal adfarihi syai'a. Maka jangan sekali-kali menyentuh rambut badan dan kukunya sedikit pun. Maka ingat ya, amalan yang khusus yang sifatnya harus kita tinggalkan dari mulai awal detik-detik hilal muncul dari Dzulhijjah, haram bagi antum. Yang sahih pendapatnya adalah haram menyentuh bulu badan, kumis, jenggot, apapun, kemaluan, ketek, ketiak, termasuk kuku. Makanya kalau mau potong-potong, ya, kalau mau potong-potong nanti dibuat beker tanggal 29. Ya, jangan pas potong-potong tanggal 30, haram. Itu tapi bagi yang niat berkurban. Bagi yang mau berkurban, baik itu kurban kambing atau sapi atau kerbau. Satu tuh Pak. Ya. Satu. Dan yang sahih pendapatnya adalah haram. Ya, bukan makruh, haram. Ya, antum menyentuh bulu badan termasuk kuku. Kabari ikhwan, mungkin umi antum berkurban. Ya, keluarga antum ada yang berkurban, kabari, khawatir mereka lupa, Nabi mengharamkan mencukur bulu-bulu badan dan kuku-kuku yang ada di badan, kuku kakak atau kuku kaki. Maka tidak boleh potong. Hikmahnya apa? Hikmahnya wallahu a'lam. Yang paling pertama hikmahnya sami'na wa ata'na. Yang kedua wallahu a'lam. Kata para ulama, agar seluruh tubuh antum dengan kurban antum terbebas dari api neraka, termasuk bulu badan. Yang ketiga, hikmahnya karena antum melakukan sebuah amalan yang dilakukan oleh jamaah haji yang waktunya sama, yaitu nyembelih dam. Sementara jamaah haji tidak boleh cukur rambut, tidak boleh potong kuku, apalagi mereka banyak larangannya. Tidak boleh pakai minyak wangi, tidak boleh pakai pakaian begini kecuali kain ihram, tidak boleh menggauli istri sampai nyembelih. Maka karena kita pun mengamalkan amalan yang satu amalan yang mereka lakukan, maka ada sebagian hukum yang diterapkan kepada kita. Hanya saja kita cuma atau hanya tidak boleh mencukur bulu badan dan kuku. Sampai kapan Ustaz? Sampai dipastikan hewan antum disembelih. Setelah itu baru silakan. Satu itu Pak, amalan khusus di 10 awal bulan Dzulhijjah. Yang kedua, ya, di antara amalan khusus di 10 awal bulan Dzulhijjah adalah ya as-siyam. As-siyam, memperbanyak saum. Masya Allah. Sekali lagi hadirkan, tidak menandingi jihad. Memperbanyak saum. Ya. Saum terbagi dua. Ada saum umum yang dikenal dengan saum mutlak. Mangga, silakan. Mau berapa hari? Ustaz, boleh enggak anak? Dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Ustaz. Sip. Boleh enggak anak 5 hari saja? Boleh. Boleh enggak 3 hari saja? Boleh. Dengan niat saum mutlak, ya, dengan berharap amalan tersebut tidak menandingi jihad. Dan di sana ada saum khusus, yaitu saum Arafah, nanti tanggal 9. Mohon maaf, adapun keyakinan katanya harus 3 hari berturut-turut. Hari pertama ya tanggal 7, 8, 9. Ini kira hari tarwiyah atau puasa tarwiyah. Wallahu alam, tidak ada dalil yang sahih mengkhususkan 3 hari berturut-turut. Ya, maka boleh tanpa mengkhususkan, boleh. Mau 3 hari, mau 5 hari, mau 9 hari, ya dibolehkan. Dan lebih khusus adalah puasa tanggal 9. Maka dijadwalkan ikhwan, kata Nabi SAW, saumu Arafah, puasa di hari Arafah, ya, ahtasibu 'ala Allah, aku berharap kepada Allah
bisa menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Ayukaffir as-sana allati qabla was-sana allati ba'da. Dan diceritakan bahwasanya Nabi terkadang kana Rasulullah yasumu tis'adil hijjah. Diceritakan bahwasanya Nabi SAW dalam Sunan Abu Daud terkadang Nabi puasa 9 penuh di hari Dzulhijjah atau di 10 awal bulan Dzulhijjah. Adapun tanggal 10-nya boleh puasa enggak? Ya, lah. Tanggal 10-nya lebarannya. Mencit embeknya. Dan tanggal 11 13-nya juga haram. Yang dikenal dengan hari tash. Hari apa? Hari tasyrik. Amalan yang kedua. Amalan yang ketiga. Naam. Dan ini sudah saya singgung tadi. Allah sebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 23 tadi. Wa yadhkuru ismallah, hendaknya mereka banyak berzikir kepada Allah fi ayyamin ma'lumat. Hendaknya mereka banyak berzikir kepada Allah di hari-hari yang ditentukan. Imam Ibnu Abbas mengatakan hari-hari yang ditentukan adalah 10 awal Dzulhijjah. Maka amalan yang ketiga banyak berzikir. Dan tadi sudah sebutkan, Pak. Zikir terbagi dua, ada zikir umum dan ada zikir khusus yang tidak boleh dibaca kecuali di hari-hari itu dan di Idul Fitri. Itu takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Pak, kalau ditanya mana yang lebih utama, Idul Fitri apa Idul Adha? Mungkin antum jawab Idul Fitri, Ustaz, kan ada mudiknya. Ya? Mudik sama gemblong sama apa lagi? Semur ya. Ditambah lagi rame, baju baru, beli petasan. Idul Adha enggak ada itu, Ustaz, mudik. Enggak ada juga apa? Beli baju baru ya. Nah, subhanallah, itulah budaya di kita. Sepakat tidak ada yang berselisih para ulama bahwasanya hari raya terbesar di dalam Islam Idul Adha, bukan Idul Fitri. Makanya kita harus merubah Ahlus Sunnah, mungkin mudiknya nanti Lebaran Idul Adha. Ya. Baik. Salah satu buktinya, Pak, kalau Idul Fitri takbirnya itu tenggelam matahari sampai imam turun mimbar, imam imam khutbah. Imam salat. Idul Fitri takbirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar dari tenggelam matahari malam Idul Fitri sampai imam salat. Setelah itu haram, tidak boleh. Siapa yang masih kenceng takbir setelah salat Idul Fitri, ini lebay. Berlebihan, bid'ah juga. Tapi lihat Idul Adha. Nah, Idul Adha, Pak, di sini mungkin asing bagi sebagian kita. Tapi tidak mengapa, kita wajib tahu. Minimal antum amalkan dan keluarga antum. Dalam Sahih Muslim, Abdullah bin Umar bercerita dalam Sahih Muslim, hadis sahih. Abdullah bin Umar bercerita, "Godawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Mina ila Arafat." Kami pergi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kota Mina. Antum tahu kan? Ibadah haji itu mulainya tanggal 8. Tanggal 8 mereka mengucapkan labbaik Allahumma hajjan. Lalu mereka berangkat ke kota Mina. Malam tanggal 9 mabit di Mina. Sampai kapan tuh? Sampai terbit matahari. Hari tanggal 9. Maka tanggal 9 itu dikenal dengan hari apa? Hari Arafah. Maka kata Ibnu Umar, "Godawna ma'an Nabi." Kami pergi pagi-pagi rombongan
bersama Nabi min Mina, dari kota Mina setelah mabit malam tanggal 9-nya. Hari tanggal 9 paginya min Mina, dari Mina ila Arafat, menuju padang Arafah. Maka kata Ibnu Umar, minna mulabbi wa minna mukabbir. Di antara kami ada yang bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Di antara kami ada yang bertalbiyah, dan di antara kami ada yang bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oleh karena itu, ma'asyar muslimin, Imam Ahmad mengatakan ijma', bahwasanya ijma' sahabat bahwasanya mulai takbir di Idul Adha adalah disyariatkan dari semenjak pagi hari Arafah. Kapan? Kapan? Pagi di hari Arafah. Oleh karena itu, Pak, Ibnu Umar dan yang lainnya, Abu Dzar dan yang lainnya, kalau sudah masuk ke pagi hari Arafah, sebagian mereka naik ke atas menara, teriak mengingatkan kaum muslimin untuk bertakbir. Abu Hurairah masuk ke pasar-pasar, teriak mengingatkan manusia untuk bertakbir. Kira-kira antum bisa amalkan kan? Hei, kok ketawa? Nanti antum hari Arafah ke pagi-pagi ke Mall Serang, atau ke Giant, atau ke pasar di Rangkas ini, atau pakai speaker, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Woi, orang gila dari mana tuh katanya? Musibah. Padahal ini mazhabnya Syafi'i. Ini mazhab Syafi'i dan jumhur. Tapi sungguh disayang di kita ini tidak masyhur. Namun alhamdulillah ilmu sudah sampai kepada antum. Maka minimal ikhwan, kita yang sudah berilmu mengamalkan. Kita yang sudah berilmu mengamalkan. Naam, di rumah khususnya ba'da setiap salat fardu dan sunnah. Ba'da setiap fardu dan sunnah. Antum assalamualaikum, assalamualaikum, takbir dulu, baru setelah itu zikir, atau zikir dulu baru setelah itu takbir. Luas saja, boleh dua-duanya. Dan ini tidak terbatas pada salat fardu. Makanya ya, lihat Imam Bukhari, perhatikan, Imam Bukhari mengatakan wa kana Ibnu Umar, dan Ibnu Umar kata Imam Bukhari, karena kebiasaannya yukabbir bimina. Ibnu Umar bertakbir di Mina tilkal ayyam, di hari-hari itu, khalfas salawat, di belakang salat, di belakang setiap salat, wa ala firashihi, dan di atas ranjangnya sambil tidur, menjelang tidur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa fi fustatihi, dan di jalan-jalannya, di tempat mereka berkumpul, wa fi majlisihi, di majlis-majlis mereka, wa mamsahu, dan di jalan-jalan mereka, bersemarak syiar Allah, takbir di hari-hari itu, dari mulai pagi hari Arafah sampai tenggelam matahari tanggal 13. Selesai hari tasyriq. Makanya punten pisan, maaf ya, bahwa disyariatkannya takbir itu di hari-hari tasyrik, bukan hanya setelah sholat saja. Sama, antum di jalan, antum di kantor, antum di rumah, antum di atas ranjang. Makanya lihat, kata Imam Bukhari, wakanat Maimunah, dan Maimunah istri Nabi dan para sahabat-sahabat wanita lainnya, wakanat Maimunah tukabbiru yauman nahar, mereka bertakbir di khususnya di tanggal 10. Wakana nisa yukabbirna khalfa aban nisa, bahkan para wanita-wanita di kala itu mereka juga bertakbir, naam, dan juga di hari-hari tasyrik, bukan hanya setelah salat. Maka akhi, wallahi minimal antum amalkan.
Di jalan, di pasar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Naam. Di kita ini biasanya takbirnya semaraknya cuma pas malam Idul Adha sampai imam naik sholat. Betul, itu betul. Hanya saja tidak terkhusus itu. Dari mulai tanggal 9 sampai hari tasyrik tidak ada perbedaan. Waktu-waktu takbir 24 jam dikali 5 hari. 9, terus 10, terus 11, 12, 13. 5 hari. Takbir. Makanya dengarkan. Apa kata Nabi SAW, akhi? Perhatikan. Allah katakan, Nabi katakan tidak ada hari-hari. Mamin ayyamin, tidak ada hari-hari yang amal soleh di sana paling dicinta oleh Allah dibanding hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah, maka fa'aksiru, perbanyaklah kata Nabi di hari-hari itu minat tahlili wat takbiri wat tahmid. Dari tahlil, takbir dan tahmid. Wallahu alam, lafaz takbirnya yang datang dari sahabat, kalau Ibnu Mas'ud 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau Abu Bakar 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Sampai situ. Lafaz yang warid dari sahabat sampai situ. Alhamdulillah. Andai kata kita mencukupkan yang datang dari sahabat itu lebih utama. Lebih tenang. Karena secara khusus lafaz dari Nabi tidak ada. Tidak ada hadis yang sahih tentang lafaz takbir secara khusus dari Nabi. Yang datang dari sahabat. Dan datang dari sahabat sampai kalimat apa? Sampai kalimat apa? Walillahil hamd. Adapun kata Ibnu Hajar, ya, yang kita saksikan di hari ini tambahan-tambahan baru. Tambahan-tambahan baru, walaupun kita tidak mengingkari, karena ini babnya luas. Hanya saja, andai kata kita mencukupkan dengan apa yang datang dari sahabat, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, itu lebih utama. Itu lebih utama. Jadi gimana kan? Bisa 2, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau 3, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Itu amalan ketiga. Amalan keempat, ya amalan keempat ya. Amalan keempat. Amalan keempat di hari itu, ma'asyal muslimin, masya Allah, dahsyat. Semoga semua yang ada di sini Allah berikan kesempatan untuk mengamalkan amalan dahsyat ini. Apa itu, ikhwan? Haji dan umrah. Amalan di 10 awal bulan Dzulhijjah memanjang sampai hari tasyrik. Allahu Akbar. Jihad dengan berangkat menuju kota Makkah ke Baitullah. Saya lihat yang pakai peci putih baru sedikit nih. Yang peci hitam belum haji kayaknya. Yang nggak pakai peci ragu-ragu nih, udah haji apa belum nih? Ayo, ternyata yang pakai peci putih juga belum pada haji katanya. Bahkan yang pakai peci hitam sudah haji juga. Berarti haji bukan di peci ya, Pak? Di kita kan gitu ya. Kita kan kalau di pasar, di parkiran kita, Pak Haji, Pak Haji. Setelah itu nggak dipanggil haji lagi, Pak. Setelah peci dicabut nggak dipanggil haji lagi gitu. Jadi haji peci di gitu deh. Taib, masya Allah, ikhwan. Ya, rukun di antara rukun Islam yang diwajibkan seumur sekali, yang kata Nabi dengarkan, man hajja falam yarfus walam yafsuk. Siapa yang haji lalu dia tidak melakukan rofas. Rofas itu maksudnya khususnya menggauli istri dalam keadaan ihram. Walam yafsuk, dan tidak melakukan kefasikan ketika hajinya di sana. Kharaja min dunubihi ka yaumi waladatu ummuh, maka dia keluar dari perutnya, keluar dari hajinya persis seperti baru keluar dari perut uminya. Allahu Akbar. Ya.
Bahkan kata Nabi, al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma, dari satu umrah ke umrah yang lain sebagai penebus dosa. Wal hajjul mabrur laisa lahul jaza'u illal jannah. Dan haji yang mabrur tidak ada pahala balasan kecuali apa? Masya Allah. Ikhwan, sudah daftar belum? Nah, jangan terlambat daftarnya. Anda aja daftarnya umur 60 tahun. Sekarang ini nunggunya 20 tahun, akhi. Jadi kalau umur 60 tahun daftar, berangkat tahun berapa? Masih hidup nggak itu? Insya Allah. Nah, minimal doa, minimal nabung. Saya punya tetangga, ikhwan. Subhanallah, saking semangatnya ingin haji, rahimahullah, beliau sudah wafat sekarang. Dia nabung untuk haji, pas waktunya berangkat haji, uang yang dulu pertama kali dia nabung itu sudah nggak laku. Saking lamanya dia nabung, uang yang dulu pas dipecah celengannya udah nggak laku. Maksudnya sudah berubah uangnya berapa tahun yang lalu, berapa puluh tahun yang lalu. Allah Akbar. Tapi akhirnya Allah mudahkan haji. Maka niat, ya, semoga kita dimudahkan haji insya Allah. Lanjut, amalan yang keberapa? Yang keberapa? Yang keenam, yang kelima. Nah, para ulama menasihati ikhwan, perbuatan dosa di tanah, di waktu, di tempat-tempat suci dan di waktu-waktu utama lebih dahsyat daripada melakukan dosa di tanah halal dan di waktu-waktu yang biasa. Tanah suci Makkah dan Madinah. Maka berbuat dosa di tanah suci dahsyat. Walaupun dosanya sama, yang ini maling, yang ini maling. Yang ini maling di tanah halal, yang itu maling di tanah haram. Maka berbeda. Naam, termasuk akhi melakukan dosa dan terus menerus di atas dosa di bulan-bulan, maaf, di 10 awal Dzulhijjah. Maka tidak seperti kalau akhi pahalanya tidak tertandingi jihad, maka dosanya pun besar. Jangan ingin pahala aja yang digedein, akhi. Dosa juga sama. Oleh karena itu nasihat para ulama, ya, agar meningkatkan taubat kepada Allah. Ya, berhenti, stop dari melakukan dosa. Khususnya di hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah. Amalan yang terakhir, dan ini juga amalan yang Masya Allah, amalan sebagai bentuk tes ujian, tes cinta. Tes cinta. Telah lulus dalam tes ini Khalilur Rahman, Ibrahim alaihissalam. Allah tes cintanya Ibrahim. Ibrahim, mana yang lebih ente cintai? Anak ente apa aneh? Bahasa kitanya begitu. Anakmu atau aku? Maka turunlah perintah nyembelih Ismail. Kira-kira Pak, bayangannya gimana Pak? Anak satu-satunya Pak, dapat ngarep. Ibrahim sampai umur 60 tahun tidak punya anak. Akhirnya menikah kembali bersama Hajar. Subhanallah. Muncullah anak dari Hajar. Setelah lama bersama Sarah tidak punya anak. Yang akhirnya Sarah pun punya anak Ishak. Ishak punya anak Yakub. Yakub nama lainnya Israel. Makanya kita kenal dengan Bani Yakub, Bani Israel, tinggalnya di Palestina. Istri pertama Palestina, istri kedua di Mekah. Waduh, gilirnya jauh tuh. Kalau antum jangan ya, semuanya diserang aja, dirangkas saja. Ibrahim alaihissalam, masalah punya anak pertama dari Hajar, anak dalam dapat apa? Anak dambaan, tapi dari angan-angan ingin punya anak.
terlahirlah anak yang sangat tampan, yang sangat saleh. Di saat-saat menginjak masa remajanya, masa-masa masalah bangganya orang tua, cinta senangnya orang tua, turunlah cerita dalam surat As-Saffat di mana Ibrahim mengatakan, ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuk. Hai putraku, bertubi-tubi aku dapatkan mimpi dalam tidurku, Allah merintahkan aku menyembelihmu. Waduh, musibah buat Ibrahim. Hiji-hiji nak boga anak lagi. Cuma punya satu anak ini, plus lagi saleh, plus lagi tampan, luar biasa. Dan ujian bagi Ismail, Pak. Gak tanggung-tanggung, digorok, Pak. Subhanallah, maka serta-merta namun Ibrahim tidak bergeming. Allah tidak bergeming. Ibrahim, Allah lebih dicintai oleh Ibrahim daripada anak. Namun sebagai adab, Ibrahim pun mengambil musyawarah. Fangdur madza tara, bagaimana pendapatmu hai anakku? Qala ya abati, wahai abah, if'al ma tu'mar, lakukan apa yang Allah perintahkan. Satajudini insyaallah minas sabirin, maka kau akan dapatkan aku insyaallah termasuk orang yang sabar. Falamma aslama, kemudian tatkala sudah dimulai disandarkan kepala Ismail ke batu, watallahu lil jabin, dan pelipisnya sudah disandarkan ke batu, sebentar lagi mau digorok, mau disembelih, wa fadainahu bidzibhin azim, lalu kami gantikan Ismail dengan gibas yang besar. Lalu Allah katakan apa? Inna hadza lahuwal balaul mubin. Bahasa kitanya Ibrahim, aku cuma ingin ngetes doang. Aku ingin tes doang. Mana yang lebih ente cintai, aku atau anakmu? Alhamdulillah, tes cinta untuk kita bukan gesek leher anak, tapi gesek ATM. Ya? Naam. Ujian karena hukum asal manusia merege hese. Benar enggak? Hukum asal manusia bakhil, medit, pelit, bahkan takut mengeluarkan sesuatu untuk Allah, lebih mencintai hartanya daripada perintah Allah. Maka ma'asyar muslimin, luar biasa. Oleh karena itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, akhi, dengarkan apa kata Ibnu Umar, perhatikan. Aqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil madinati 10 sinin. Nabi tinggal di Madinah 10 tahun. Nabi sampai wafatnya tinggal di Madinah 10 tahun. Yudhi, tidak pernah libur berkurban. Nabi tinggal di Madinah 10 tahun, tidak pernah absen berkurban. Maka jangan dibalik. Antum tinggal di Rangkas 10 tahun, gak pernah berkurban. Ini musibah. Musibah. Bahkan orang kaya mana yang menandingi kurbannya Nabi? Manusia yang tidak pernah takut miskin, manusia yang tidak pernah berhitung-hitung dengan Allah. Nabi satu saat pernah, di antara kurban Nabi, beliau menyembelih 100 onta. Disembelih dengan tangannya 63, subhanallah, sebagai isyarat umurnya. Dan disembelih oleh menantunya Ali bin Abi Thalib sisanya, ya 34. Subhanallah. Ya, ma'asyar muslimin rahimakumullah. Bahkan Nabi kalau nyembelih, kata Anas, dohan Nabi SAW bika bisaini amlahaini aqranain. Nabi menyembelih 2 kambing gibas. Kambing gibas yang kayak gimana dulu? 2 kambing gibas amlahaini, yang amlah. Tahu amlah tidak? Berwarna putih belang, ada warna hitam di kelopak matanya dan di kakinya dan di perutnya. Maksudnya ganteng. Aqranain, dan bertanduk besar. Berarti ini kambing aduan Garut. Harganya berapa? Hei. Kambing aduan Garut harganya berapa? 5 juta lah. Itu mah kambing pinggir jalan tuh.
Ya, ketika berkurban kambing pun Nabi berkurban. Kalau kita cari yang paling apa? Judul pertama cari paling murah. Akhirnya paling ceking, paling picak, paling pincang, paling sakit. Nah itu 50.000 itu Pak. Musibah. Ikhwan, Allahu Akbar. Ya. Ibadah mencucurkan darah. Allah rendengkan dengan salat. Kul inna salati wa nusuki. Fasalli li rabbika wanhar. Salat dan nyembelihlah untuk Allah. Dan ikhwan, bahwasanya berkurban sebagai bentuk cinta kita kepada Allah. Kenapa? Karena Allah enggak butuh dagingnya. Betul enggak? Allah enggak butuh darahnya. Apa kata Allah? La yanalallahu luhumuha. Yang sampai kepada Allah bukan dagingnya, wala dima'uha, bukan juga darahnya, walakin yanaluhu taqwa minkum. Namun yang sampai kepada Allah kecintaan dan ketakwaan Anda kepada kalian, Anda kepada Allah. Jangan jawab, saya ingin bertanya. Jangan jawab tapi ya. Siapa yang di ATM-nya ada 5 juta hari ini? Jangan jawab. Siapa yang di ATM-nya ada 5 juta di hari ini? Jangan jawab. Lalu berapa belanja dapur sebulan? Katakan 2 juta atau 2 juta setengah. Belanja dapur istri 2 juta atau 2 juta setengah. Berarti sisa berapa? Sisa berapa? Bulan depan gaji ada lagi. Sisa berapa? 2 juta setengah. Bisa kebeli kambing nggak? Bisa. Dengarkan hadis Nabi. Man kana lahu sa'atu. Siapa yang punya keluasan rizki, mampu, falam yudahi, lalu dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan sekali-kali deketi tempat salat kami. Ini bukan larangan, tapi bentuk kebencian Nabi kepada orang yang merege ese. Bentuk kebencian makruh. Uang di ATM bukan 5 juta, 100 juta. Makanya ikhwan, kalau mau berkorban di jalan Allah, jangan pakai kalkulator Cina, enggak masuk. Ya kan? 10 juta dikurangi 2 juta setengah, kurang tuh Pak. Antum tahu kalkulator Allah, 1 dikurang 1 menjadi 700 kali lipat. Itu kalau mau dihitung Pak. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah, kamatsali habbah. Lihat saking jentreknya Allah jelaskan, seperti ente menanam 1 biji. Ya, kamatsali habatin anbatat sab'a sanabil. Maka muncul dari 1 biji itu 7 tangkai. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Di setiap 1 tangkai ada 100 yaitu biji. Itu kalau mau hitung-hitungan sama kata Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah akan melimpatkan dengan kelipatan yang tidak diketahui bagi yang dikehendakinya. Wa ma anfaqtum fi sabilillah fa huwa yukhlifuh. Apa yang kalian infakkan di jalan Allah pasti Allah ganti. Jangan pernah takut dengan Allah. Makanya sekali lagi kalkulator Cina jangan dipakai. Gak akan masuk Pak mau berinfak. Jangan pernah mikir. Dan ini ikhwan, ibadah tauhid kita sebagai bentuk syukur kepada Allah. Kalau Ramadan dengan zakat fitri, kalau Idul Adha dengan mencucurkan darah untuk Allah. Dan inilah cucuran darah yang mulia di sisi Allah. Sebagai bentuk cinta kita kepada Allah SWT. Barakallahu fikum ikhwan. Dan berkaitan dengan kurban, hendaknya kita mencari kurban yang sempurna, tapi ya sesuai dengan kemampuan kita. Itu pun tidak dipaksakan. Ketika tidak mampu, Ustaz boleh nggak berhutang Ustaz? Boleh nggak ngutang beli kambing? Boleh nggak? Nah, para ulama mengatakan boleh dan bagus, tapi dengan syarat ada harapan bisa bayar. Contoh ini pas Idul Adha tanggung bulan.
Ya? Gitu. Katakan Idul Adha itu tanggal 20 ya. Tanggal 20 Agustus kalau nggak salah. Ya. Iya kan? 22 ya. Idul Adha 22 Agustus katakan. Waduh, itu memang pas habis-habisnya uang gaji itu, Pak. Tapi di awal bulan akan dapat bonus. Atau tender akan maju nanti di awal bulan. Naam, maka boleh berhutang. Tapi ikhwan, kalau tidak ada harapan dari mana bayar, jangan hutang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak bebani seorang dengan sesuai dengan kemampuan. Nah, Allah mengatakan boleh menghutang. Ya, boleh menghutang. Barakallahu fikum. Dan itu barangkali ikhwan yang ya Akhi Adi bilang jam 15.25 atau 15 jam apa? Jam 5 lewat 15. Lewat 25. Karena mungkin di atas, anak kira ini mukaddimah baru pertemuan pertama, ya tidak disengaja, tapi bukan tidak sengaja, disengaja anak ingin menyampaikan perkara-perkara dahsyat, mengingatkan antum semua, jangan sampai harus beda embek jeung kuda. Kalau embek jeung kuda sama, ini bahaya. Harus beda orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Qul hal yastawi alladziina ya'lamun wal ladziina la ya'lamun. Sama enggak orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Maka antum ini sudah menjadi para penuntut ilmu. Maka jangan beda, jangan sama dengan orang-orang awam. Masuk awal Dzulhijjah biasa-biasa aja. Tidak ada gerak untuk ibadah. Padahal statement Nabi tidak tertandingi jihad. Ya. Maka dengan amalan-amalan yang telah kita sebutkan tadi, dan ini barangkali di hari ini ada orang yang bergumam, aduh, anak tadinya nggak mau kurban, cuma dengar kajian ini jadi nggak enak nggak kurban. Tadinya ada niat nggak kurban tahun ini. Ikhwan, dengarkan, kurban itu bukan seumur sekali, ikhwan. Kurban itu setahun sekali. Ya. Dan ada satu masalah sedikit barangkali terkait dengan kurban ini, tentang masalah serikat kurban. Serikat itu ada dua, ikhwan. Serikat kepemilikan, serikat pahala. Serikat kurban kepemilikan, 1 kambing 1 orang, 1 sapi 7 orang. Itu jelas. 1 kambing 1 orang, 1 sapi 7 orang. Boleh kurang, tidak boleh lebih. 1 kambing 2 orang boleh enggak? Enggak boleh. 2 kambing seorang boleh? Boleh. 1 sapi 8 orang boleh enggak? Enggak boleh. 8 sapi seorang boleh? Boleh. Enggak boleh nambah, boleh ngurang. Itu serikat kepemilikan. Wallahu a'lam. Saya lebih tenang dengan pendapat serikat kepemilikan ini hanya untuk yang hidup. Hanya untuk yang masih hidup. Karena tidak ada dalil yang sahih beli kambing untuk yang sudah wafat. Buat punya siapa nih kambing? Punya umi. Mana uminya? Sudah rahimahullah. Butuh dalil. Butuh contoh. Kecuali umi sebelum wafat berwasiat. Dek, kalau umi wafat sebelum Idul Adha, jangan lupa belikan 1 kerbau atau sapi atau kambing dari harta umi. Wajib ente tunaikan. Itu wasiat. Tapi kalau tidak berwasiat, tidak ada sunnah. Waduh Ustaz, gimana dong? Saya kan ingin, ya Allah, umi saya juga dapat pahala. Alhamdulillah. Dalam hal ini ada serikat kedua, namanya serikat pahala. Berserikat di dalam pahala. Bagaimana itu? Naam, dengarkan. Dengarkan. Anas bin Malik, dia bercerita bahwasanya Nabi SAW tatkala menyembelih kambing, Nabi ngomong kayak begini. Bismillahi Allahu Akbar. Allahumma taqabbal hada min Muhammad wa min ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ketika Nabi sembelih kambing, Nabi katakan, ya Allah, terimalah ini dari Muhammad si pemilik kambing. Serikat kepemilikan. Dan dari seluruh keluarga Muhammad, bahkan dari seluruh umat Muhammad.
antum ini kata para ulama sudah dapat bagian pahala kambing Nabi. Karena kita umat Muhammad. Loh. Kok bisa satu kambing untuk seluruh umat? Yes. Tapi namanya serikat pahala. Oleh karena itu, prakteknya nanti ketika antum beli kambing, belilah untuk yang hidup, tapi sertakan dalam kambing antum semua keluarga antum yang hidup atau yang mati. Contoh, antum nyembelih Bismillahi Allahu Akbar. Allahumma taqabbal hada, atau dengan bahasa kita, ya Allah terimalah ini min Fakhruddin wa min ali Fakhruddin hayyan wa mayyita, dari Fakhruddin dan dari seluruh keluarga Fakhruddin, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Nyampe Pak, ditransfer semuanya. Nah di sini kalau antum jadi guru jangan menyesatkan. Anak kita pagi-pagi nangis minta duit 100.000. Buat apa nak? Yuran kurban. Yuran kurban. Sekelas ada 30 orang. 30 orang kali 100.000 berapa ikhwan? 3 juta. Dapat satu kambing. Satu kambing 30 orang. Sah apa tidak? Sah apa tidak? Kalau gurunya bodoh tidak sah. Kalau gurunya cerdas dan ahlu sunnah sah. Kok bisa Ustaz? Nah bisa apa? Pertama, maaf ya, ini pelatihan pembodohan. Asalnya pelatihan pembodohan. Gimana? Nanti dia jadi guru gitu lagi ke muridnya. Terus begitu. Iuran kurban 100.000, dapat 30, dapat 3 kambing. 30 santri dapat 3 kambing. Dapat 1 kambing. Padahal syariat kita menyatakan 1 kambing 30 orang apa 1 orang? 1 orang. Maka itu pendidikan pembodohan, tidak benar. Tapi kalau gurunya sudah ngaji, gampang, bisa disiasati. Kalaupun mau disiasati, jelaskan kepada santrinya dengan benar. Nah, kita ini belajar nak berkurban. Ya, supaya kita biasa mengeluarkan harta untuk Allah. Yuk kita keluarkan 100.000 seorang. Maka kita dapat 1 kambing. Namun syariat kita mengatakan bahwa serikat kepemilikan itu 1 kambing cuma 1 orang. Maka kita sepakati dulu semua bahwa nanti ketika keluar 1 kambing kita undi. Kita sepakat siapa yang keluar itulah sebagai serikat kepemilikan. Lalu nanti ketika disembelih, yang serikat kepemilikan itu bilang Bismillahi Allahu Akbar, ya Allah terimalah itu dari Fakhruddin dan dari seluruh teman-teman Fakhruddin di kelas ini. Sip, dapat pahalanya. Paham tidak? Makanya gurunya jangan bodoh. Gurunya kudu ngaji. Dan yang banyak pembodohan. Kurban kelas 6. Cuma 1 kambing, kurus lagi Pak. Mending kerbau Pak, kurus lagi kambing 1, kelas 6. La haula. Kemudian ikhwan, itu caranya ya. Jadi antum kalau nyembelih 1 kambing, sertakan dalam sembelihan antum, ya keluarga antum dalam pahala. Yang satu lagi, bahwa daging kurban itu boleh dimakan sendiri, sebagiannya. Jumhur mengatakan baiknya dibagi 3, walaupun tidak ada ketentuan. Dimakan sepertiganya, dihadiahkan sepertiganya, disodakohkan sepertiganya. Bahkan boleh dimakan setengahnya boleh. Yang nggak boleh semuanya masuk kulkas, itu jangan. Kurban kambing semuanya masuk kulkas antum, beli bakhil itu. Dan diharamkan menjual apapun dari si pemilik kurban, diharamkan menjual apapun dari tubuh kambing tersebut. Ya. Jadi sebagian dimakan, sebagian dihadiahkan. Makanya karena ada judul boleh hadiah, boleh memberikan daging kurban kepada orang kafir. Tetangga antum Nasrani kasih nggak apa-apa. Tapi usahakan dengan niat supaya dia mau masuk Islam. Dan boleh nyimpen Pak. Ternyata hari ini masih ada kambing yang tahun lalu, boleh nggak? Boleh. Boleh nyimpen. Ya, sampai enggak mesti sampai hari tasyrik, boleh.
ya menyimpan daging kurban sampai kapanpun. Itu saja, ikhwan, barangkali ada waktu barangkali 5 menit saja sampai setengah 6. Ya, mungkin ada yang bertanya langsung saja. Bagi ikhwan, bagi akhwat mau tanya tertulis silakan. Nah, tanya langsung saja. Ada yang punya pertanyaan seputar bulan Dzulhijjah dan seputar kurban. Nah. Waalaikumsalam. Maksudnya? Boleh. Boleh. Mengikuti kurban online seperti ini boleh. Tapi pastikan dulu yang menggalakkannya orang-orang amanah. Nanti nggak dibeliin kurban. Ada pengumuman di televisi katakan tadi TV Roja atau di Riyadhus Shalihin juga ada yang seperti itu. Diumumkan ya siapa yang mau berkurban, dan masya Allah memang kita punya program amal dan dakwah, Pak. Tebar daging kurban, amal dan dakwah di Riyadhus Shalihin. Fadhol kalau mau ikut juga sama. Tapi pastikan amanah. Baik. Walaupun mungkin antum tidak bisa makan sebagian dari sana. Tidak mengapa. Karena memakan daging kurban sebagiannya adalah tidak wajib. Terkadang subhanallah ikhwan, dari sisi lain, contoh antum tinggal di komplek klaster. Orang dikasih daging kurban sekilo, ya biasa saja dia. Tiap hari dia beli daging 10 kilo. Naam, tetapi di ujung kulon sana katakan, ya Allah, dikasih setengah kilo, nangis dia. Kenapa? Karena ketemu dagingnya setahun sekali. Maka barangkali di satu sisi ada manfaat yang dahsyat di sebelah sana. Maka Allah alam boleh kita mewakilkan sebagaimana Nabi mewakilkan sebagian untanya disembelih oleh siapa? Ali bin Abi Thalib. Maka boleh mewakilkan penyembelihan hewan kurban. Allah alam. Nah, ada yang lain? Waalaikumsalam. Punya ternak sendiri? Masya Allah. Ya, dahsyat hebat itu. Bagi-bagilah. Ya. Gak mesti beli. Antum punya, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Ya, karena intinya nyembelih hewan kurban. Baik hewan itu dapat beli, ente ternak sendiri, terserah antum. Jangan dapat maling aja. Dapat korupsi lah. Antum dapat punya sendiri, Masya Allah. Ya, luar biasa. Nah, boleh. Nah, justru malu ente ternak gak kurban. Dasar pelit ente. Ternak gak kurban, pelitnya kewalahan, Pak. Nah, yang lain. Silakan. Oh, bagus. Pertanyaan bagus. Bagaimana mengukur umur? Yes, ini wajib. La tadbahu illa musinnah. Jangan kalian nyembeli kecuali musinnah. Musinnah itu kalau onta sudah berumur sempurna 5 tahun. Kalau sapi atau kerbau wajib sudah berumur 2 tahun. Kambing wajib berumur 1 tahun. Kambing pastikan umur 1 tahun. Hanya saja kambing terbagi 2. Ada kambing kacang, maiz. Kambing kacang, kambing Jawa, kambing Etawa, dan seterusnya yang kayak gitu tuh. Tahu ya? Nah, kambing kacang tidak boleh kurang dari 1 tahun. Adapun domba boleh dari umur 6 bulan. Domba Garut, domba Malang, domba Cianjur. Ya? Naam boleh berumur 6 bulan. Boleh do'an. Do'an itu domba yang berumur 6 bulan. Maka dibolehkan. Oh. Tanya Pak. Kalau tidak tahu tanya. Kan kata orang Sunda geus coplak cina. Sudah coplak. Biasanya kalau sudah tahu 1 tahun sudah coplak. Ya giginya. Ah, itu urusan kedua. Kalau dia membohongi kita ya sudah, itu dosanya pada diri dia. Ya. Ustaz, mana yang lebih utama? Kurban atau akikah? Nah, mana Pak? Korban apa akikah? Para ulama katakan kalau sudah masuk waktu kurban, yang lebih utama kurban. Karena kurban itu waktunya terbatas.
Tapi kalau masih luas, antum kemarin di bulan Syawal atau sebelumnya di bulan Sya'ban, maka akikah didahulukan. Dan hukum dua perkara ini sama, sunnah muakkadah, tidak sampai wajib. Kurban tidak sampai wajib. Ustaz, hukumnya jika saya melaksanakan tugas TKHI tenaga kesehatan tanpa didampingi mahram. Wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Ya. Wallahu a'lam. Bolehkah pergi ibadah haji tanpa mahram? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Tanya kepada yang lebih berilmu, karena saya tidak tenang dengan pendapat ini. Tidak tenang dengan pendapat yang mengizinkan wanita safar tanpa mahram. Walaupun ada pendapat Imam Syafi'i berpendapat selama di perjalanan aman dan ada teman-teman yang menyertainya sesama wanita, ya, maka Imam Syafi'i mengatakan boleh. Itu madhab. Tapi saya tidak tenang dengan pendapat itu. Wallahu a'lam. Saya tidak tahu. Ada yang lain? Nah, terakhir ya. Ya. Jadi berkurban, tradisi di daerah saya itu tiap kami diserahkan ke penghulu ya, istilahnya ketua. Iya. Bahwa itu isi kambing, kepala dan kulitnya jadi hak dia. Itu jadi hak dia. Sehingga setelah kurban proses beres, dia bisa jual. Nah, Ya. kewajiban saya, karena saya tahu hari ini bahwa tidak boleh ada transaksi ekonomi di kurban itu. Bagaimana mensiasati itu yang pertama. Yang kedua, konsekuensi yang saya dapatkan kalau saya tahu tidak saya perbaiki sistem ini. Bagaimana? Baik. Pertama, kenapa tuh nggak jadi kiai, akhi? Kalau jadi kiai dapat 100 kepala itu. Wallahu alam. Ikhwan subhanallah. Kalau ditanya dua pertanyaan. Boleh apa tidak Ustaz? Boleh. Boleh. Tapi jangan dianggap sebuah wajib. Bahkan seakan-akan menjadi sebuah budaya atau sebuah tuntunan, seakan-akan kepalanya nggak boleh kecuali ke ustaz. Ini bid'ah lagi. Ya, tapi kalau setiap pengkurban memberikan kepala kepada seseorang itu boleh, selama dia ridho. Selama dia ridho, mau kepalanya kek, mau pahanya kek, mau kakinya kek, mau kulitnya kek, boleh. Ya, tapi ya subhanallah, kasihan banget ya orang miskin ya. Itu kalau pertanyaan yang kedua, mana yang lebih utama? Ya lebih utama, ikhwan, banyak yang lebih butuh. 100 kepala kalau dibagikan ke orang-orang miskin, bikin sayur lada semuanya. Tapi yang ini terkumpul di rumahnya kiai, maka tentu saja tidak seyogianya, tapi tidak mengatakan haram. Kalau itu dengan ridho si penyembelih memberikan itu kepada kiai atau ustadz, boleh. Kalau pertanyaannya boleh atau tidak. Kalau pertanyaannya boleh atau tidak. Tapi kalau pertanyaan mana yang lebih utama, ya tidak seyogianya lah. Justru sebaliknya, harusnya kiai itu memberikan, berbagi. Ustadz itu berbagi. Muhammad SAW berbagi. Kayaknya nggak ada cerita tuh sahabat ngumpulin semua kepala sapi, onta, kerbau buat Rasulullah. Nggak ada itu. Khawatir lebay dan khawatir nanti sikap gulu berlebihan kepada kiai, seakan-akan apa-apa kiai. Tapi nggak enak juga jadi kiai, ikhwan. Ya, pas dapat sayur lada dapat kepalanya doang, pahanya nggak dapat dia. Itu budaya di kita ya. Taib. Lalu gimana Ustaz, kiai itu jual? Boleh juga. Karena yang diharamkan transaksi itu pemilik kurban. Paham tidak? Antum punya kurban nih, antum kurban kerbau atau kambing katakan. Lalu dikupas tuh kambing, lalu kulitnya antum jual, antum pemilik kambing, itu haram. Tidak boleh.
Namun sebaliknya, berapa orang nih? 100 orang. Terus ngasih ke ana semuanya seorang sekilo. Berarti ana punya berapa? 100 kilo. Istri cuma 2, berlebih. Ya. Lalu ana jual 50 kilonya, boleh? Boleh. Kumaha cek saya wah? Itu sudah milik saya kok. Boleh. Boleh. Bagi yang jadi haram transaksi itu bagi yang bagi pemilik kurban itu haram transaksi. Nah, sekarang bagaimana panitia? Biasanya panitia kurban, kita tutup dengan ini, udah nggak ada yang nanya lagi ya. Biasanya panitia kurban mereka mengumpulkan kulit lalu mereka jual. Gimana nih Pak? Boleh apa tidak? Bisa boleh, bisa haram. Haram kalau dianggap itu upah kerja. Haram. Karena kalau upah Anda menjadi pekerja yang nyembelih, jagal, maka kata Nabi, wala yu'til jazzara minha syai'an. Tidak boleh memberikan kepada jagalnya sedikit pun dari daging ini. Kalau dia sudah diupah. Maka kalau dia mengumpulkan kulit, nanti kita bagi ini. Kita jatahnya, upahnya, nanti aja kulit. La, haram. Tipis saja sebetulnya. Maka caranya gimana? Caranya rubah niatnya. Ya, rubah niatnya. Bahwa panitia insya Allah nanti kita urus. Dan insya Allah kita jatahkan kulitnya untuk panitia. Hadiah panitia, hadiah bukan upah, hadiah buat panitia. Panitia dapatnya kulit dan daging biasanya. Hadiah panitia. Namun dalam hal ini yang lebih utama ada, yang lebih utama termasuk kulit bagikan ke masyarakat. Itu yang lebih utama, biar bebas dari berbagai syubhat. Kulit juga bagiin. Tapi kalaupun mau dikumpulkan maka jangan diniatkan sebagai upah. Maka dikumpulkan itu kulit, lalu setelah kumpul, setelah beres, usahakan panggil seluruh panitia. Seluruh panitia ada berapa? 20, panggil semua. Lalu dikabarkan, jemaah, ikhwan, panitia, ini jatah antum nih, mau diapain nih? Oh enggak, ana mau ngambil aja satu, ambil. Atau oh kita jual aja lah, nanti bagiin duitnya, jual. Ustadz kan nggak boleh jual. Naam. Kalau panitia itu seorang pemilik kambing, tidak boleh. Tapi kalau panitia itu di luar pemilik kambing, maka boleh. Walaupun itu solusi saja. Utamanya bagiin tuh kulit. Ya ke masyarakat, ke yang membutuhkan. Walaupun boleh dijatahkan untuk panitia. Wallahu ta'ala alam. Ikhwan, semoga Allah menerima amal soleh kita di hari ini. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang manfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan kepada kita, dan semoga Allah menerima amal soleh kita dan memberikan kita ilmu yang manfaat. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu Muhammad subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.